dan temen gua lihat di sebelah kanan itu rumah gede deh, itu rumah gede. Kata bapaknya kan tadi kata temen gua tuh kosong rumahnya, tapi gua lihat di situ kayak ada sosok wanita. Dia tuh kayak lagi gendongin anak ya. Oke guys, balik lagi kita di channel gua di Dedi Santiago ya. Dan kali ini gua bakalan mengundang salah satu narasumber di acara atau di konten terbaru gua yang bertema horor, yaitu Serem Woy. Serem Woy ini adalah cerita dimana ini adalah pengalaman pribadi dari para narasumber ataupun dari kita yang akan kita ceritakan langsung di podcast kali ini. Dan langsung aja, ini dia narasumber atau bisa dibilang co-host juga ya dari Serem Woy, Yoga Leosona. Halo, gue Yoga Leosona. Di sini gue juga diundang untuk Serem Woy ini untuk membicarakan untuk hal-hal yang pernah yang gue alami. Yang gue alami itu mistis dan goib-goib. Gue pernah juga mengalami hal itu, atau juga ada teman-teman gue yang pernah juga mengalami hal itu. Dan ini gue akan menceritakan hal tersebut di sini. Jadi terus tonton sampai habis, oke? Oke, langsung aja kita bercerita horor lengkapnya setelah ini. Oke, Yoga Leosona ya, kita Oke, langsung aja bercerita tentang yang tadi lu bilang. Lu katanya berarti ini pengalaman lu atau pengalaman yang dialami sama temen lu nyampur ya? Emang iya, ada ada pribadinya pengalaman dari lu? pribadi gua dan juga ada cerita dari teman gua, dan dia bercerita sama gua karena itu dia juga teman gua deket juga. Oke, jadi gimana cerita awalnya? Pertama gua mau ceritain di kantor sih, Dad. Kantor? Di kantor Di ada daerah mana tuh? di daerah TB Simatupang kan itu ada kantor ya. Karena kan kalau kantor gue itu masuk tuh kan pagi ya, jam 4.45 tuh udah di office gue, ya kan. Oh, 645. Jam 6.45 645 udah di office. udah di office. Nah teman gue ini dia itu udah datang deh, udah datang itu dia udah datang itu di jam 6 kurang 15 menit dia udah nyampe. Itu karena dia pasti dia prepare karena juga tuh lampu masih pada mati tuh Oke. di ruangan. Bahkan dia sendiri yang nyalain lampu, Det. Ya kan dia udah datang, dia video sambil dengerin lagu. Dia video pas dia upload lah di Instagram dia, di IG-nya dia. Di jam tersebut. Di jam tersebut dia belum nge sama sekali. Gua lihat IG-nya dia, Det. Nah, itu dia di lantai 8, di lantai 8 itu. Kan itu kan nggak mungkin lah, maksud gua dia bukan di lantai G atau di lantai-lantai dasar lah kan. Dia tuh udah masuk naik ke lift, udah di lantai 8, udah di lantai 8 itu ada selibat bayangan hitam gitu. Itu Di jendela. Itu dia cerita beneran Apanya? atau ama lu lagi Gua sama lihat lu? IG, gua langsung chat dia dong. Oh, jadi pas di update story lu ngeliat Gua lihat. terus ada Gua langsung chat dia dong. Ya, nama panggilannya namanya Mawar ya, Det. mau Iya, sebut aja Mawar. Iya, Mawar, Mawar aja lah ya. ya. Gue bilang, Mawar, ini ada di jendela itu kayak ada bayangan sekelibat hitam gitu, kayak terbang gitu. Gue bilang gitu. Dia masih belum ngeh, ya kan. Terus dibacet, emang iya, dia bilang gitu. Emang iya, Yok, iya, coba lu cek dah IG lu lagi lah. Wah iya benar, pantesan. Dia juga pas datang ke sana, ya singkat cerita dia udah sampai sana. Karena ruangannya tuh ada floornya ya kan, kalau di bagian gua kan kerjanya tuh ada floor tuh. Iya. Ya bagi floor. Nah di ruangan itu dia pagi-pagi itu karena gua kan kerjanya itu di situ tuh nggak laptop, Det, tapi PC, personal komputer. Iya, masih personal komputer. Nah Isi. pas di situ di arah pojok itu ada yang lagi ngetik, Det. Jam berapa itu? Itu jam 6 kurang 15 menit. Jadi kayak suara ketikan tek gitu, tapi tek, nggak ada yang ngetik. Iya. Pas dia udah cabut headset kan, dia udah duduk, terus tiba-tiba dia baru duduk mau masukin
ini kan login ke Windows-nya dia, udah tuh ada bunyi kenceng banget dia tok 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 tok, dia bilang gitu. Pas dia lihat nih, temen gua lihat sini, nggak ada apa-apa dia, sepi. Baru dia doang seorang yang masuk. Anjing, udah gitu dia ketemu ada sekelibat ikan gigi story-nya dia, video itu ada yang sekelibat di jendela. Nggak mungkin lah, Det, bayangan hitam gitu, jelas banget, Det, sumpah. Berarti kayak gitu. Iya, kayak sing kayak gitu. Tapi dia nggak ngeh, tapi gua ngeliat. Dan lu ngasih tau dia langsung. Gua langsung ngasih tahu dia lah, temen gua satu kerjaan kan. Berarti Baru dia ngeh. Oh, berarti dia. Terus dia pas cerita kayak gitu, dia udah ngasih tahu gua. Dia cerita tuh waktu di kerjaan kan udah mulai ya. Dia cerita tadi pagi pun gue juga ngalamin ini apa namanya, kayak ada ketikan gitu, keyboard kenceng banget. Dia bilang tuh gua masuk ke arah ruangan yang sebelah kiri tuh pojok nggak ada sama sekali gitu, karena kan dia letter L gitu kan, karena dia di tengah-tengah. Nah dia masuk ke kiri gitu, nah di situnya tuh kenceng banget dia. Enggak, yang berarti itu kan kejadian pagi. Iya, pagi ya kan, jam 6. Iya, jam 6. Berarti jam tuh 6 kurang. Jam 6 aja udah gitu ya. Itu emang baru kali itu doang atau tiap ada hari apa gitu kayak gitu juga, atau emang baru hari itu doang kayak gitu? Gua nggak tahu ya. Dia tuh juga jarang posting IG maksudnya. Palingan dia posting juga foto, nama juga kayak ini kan. Nah, tiba-tiba dia iseng aja, pengen pagi-pagi gitu mau update story, cuman iseng. Dia bilang gitu. Gue cerita cuma iseng, nggak ngapa-ngapa. Pas dia lihat gue keluar gitu, dia pun juga pernah ngalamin hal itu juga gitu, di hal yang sama di hari itu juga, karena bayangan hitam itu. Anjir. Enggak, yang paling parah sih yang tadi tuh, yang ngetik itu kedengeran banget. Iya, kedengeran banget. Gue bilang beneran lu, gue bilang gitu, bener kayak gitu. Gue ngapain cerita, dia bilang gitu. Gue juga takut banget gue pagi. Dia biasanya kan dia sarapan kan, kagak, dia langsung turun nunggu yang lain naik. Karena udah denger itu, dia beraniin diri ini untuk ngelihat, ternyata nggak ada apa-apa, langsung turun, Det. Langsung ke loading dock. Nungguin teman-teman yang lain pada datang. Karena dia baru pertama kali, masih pada lampu belum pada nyala, dia nyalain anjir. Tapi dia kacau sih dia. Tapi itu bener-bener di pagi hari masalahnya ya. Iya. Pagi-pagi lo ya. Iya. Gue kira kan itu kejadian malam gitu kan. Tapi kalau dari lu berarti kerja di situ kan, Iya. berarti dari lu pribadi pernah ngalamin malam hari atau yang kayak gitu juga gak, atau gimana dari lu nya? Kalau gua sih alhamdulillah, Det. Kalau gua mungkin ya, gua kayak pernah lihat sekelibat aja gitu, Det. Iya, kayak sekelibat lewat. Terus karena juga ada temen gua yang sedikit dia bisa ngelihat gitu sosok. Kadang dia di situ kayak ada anak kecil yang lari-lari gitu. Kadang dia di lantai 12, pada lantai 12. Jadi kadang dikasih tahu gua sama temen gua itu cewek. Katanya dia bisa ngelihat, gua bilang gitu. Tapi gua overall selama kerja di sana sih cuman palingan udah, gua mah kan orangnya cuek aja ya. Udahlah, gua kerja di sini, gue bilang gitu kan. Karena gue juga kalau masuk malam pun, masuk siang pun kan balik jam 9. Ya karena rame juga kali ya. Tapi kan kalau misalkan kejadian temen gue tuh pagi-pagi buta, Det. Gitu. Karena kan kalau gue juga lo tahu sendiri, kalau gue gawe juga kan mepet. Iya, benar. Males banget gue pagi-pagi masuk kan, mepet aja udah jalan. Buset ya. Karena dia rajin temen gue itu kalau gawe. Luar biasa. Itu sih kalau pengalaman. Kalau lu gimana, Det? Ada pengalaman nggak? Kalau gua sih Hal mistis gitu? kalau gua Temen ada. lu atau elunya sendiri? Gua ini pengalaman pribadi. Kalau gua ini pengalaman pribadi. Apa tuh? Bener-bener gua rasain dan bener-bener emang gua ada di situasi itu gitu kan. Oh ya? Wow. Jadi kalau gue itu waktu itu kan kuliah. Kuliah. Kuliahnya di salah satu universitas di Depok, ya kan. Oke. Gua orang Depok nih, Det. Ya, di Depok. Ada lain, lu pasti tahu. Lu tahu lu deh orang Depok nih. Ya, pokoknya Ya kan? di salah satu kampus itu. Terus? Jadi kampus gua itu sama ada kampus lain lagi yang cuman kita jalan kaki doang udah nyampe tuh ke kampus itu. Nah, Oke.
Oke, Ya. gua tahu nih. Gua sama temen gua itu bertiga. Jadi gua temen gua. Jadi kita itu emang sebenarnya kayak kurang kerjaan lah gitu. Kita udah selesai di kampus itu, di kampus kita yang benerannya kita udah selesai. Udah kita kayak pengen jalan-jalan aja gitu kan. Nah, jalan-jalannya ke tempat sana gitu kan. Kita pertama kayak makan-makan dulu lah. Habis makan kita kayak jalan-jalan sambil lihat-lihat cewek-cewek di kampus itu. Lu mau. Iya, ambil lihat cewek di kampus itu, terus ke perpustakaan. cakep-cakep ya, Tat? Cakep-cakep lah, gila. Di perpustakaannya gitu kan, kita kayak seolah-olah kita anak kampus itu gitu. Nah, Ya. singkat cerita, itu kan udah kita tuh jalan kan jadi dari kampus itu tuh dari fakultas ke fakultas tinggal jalan doang. Ini fakultas ini fakultas ini fakultas ini gitu kan. Sampailah kita di fakultas paling ujung. Gak berasa tuh. Dan itu waktu itu udah hampir maghrib lah ya, udah mau maghrib lah. Kita mau pulang dong. Aduh lah, kata temen gua, kejauhan nih kalau kita jalan kaki lagi. Udah ngap dia kan. Udah ngap tuh dia. Capek lah ya. Kira ada bis. Ada bis. Bis fasilitasnya kampus mereka gitu kan. Oke. Nah, kita naik lah tuh di situ, bisnya cuma satu. Kita kayak seolah-olah pede-pede aja gitu, padahal itu kan fasilitas kampus mereka, tapi kita seolah-olah kayak ya lu dia nggak tahu naik aja udah gitu. Dia nggak tahu kalau kita tuh Universitas anak kampus yang lain gitu, bukan kampus itu. Mungkin dia emang kalau naik itu bis itu mungkin emang ya mahasiswa situ kali, Det, dia kan. Iya, dan gue naik. Lu naik aja tuh sama teman-teman lu bertiga. Iya, gue naik Goblok. aja tuh sama teman-teman gue bertiga. Gue naik bertiga tuh. Kita nunggu kayak ngetem lah, kayak nunggu ada orang lagi gak nih, Nah, kira kok nggak ada orang lagi gitu kan. Sekitar lama tuh ada orang lagi, bisa jalan. Oke. Bisa jalan. Di situ kita doang yang masuk. Jadi benar-benar gua Lu sama doang bertiga nih. iya, gua sama temen gua sama temen gua bertiga di situ. Iya. Karena kita tipikal yang gua nggak mau ketahuan nih kalau gua bukan anak kampus itu gitu kan. Iya. Ya kita nunggu si supirnya berhenti aja gitu kan, sesuai ke pintu utama karena kan kita mau balik gitu kan. Nah, terus di situ kok kita kayak nggak diberhentiin, misalkan di fakultas kedokteran misalkan udah lewat aja nggak berhenti. Misalkan kalau yang bener kan kayak ada halte ini berhenti dulu, ada yang mau turun gak di sini gitu kan. Terus habis itu fakultas ini ada mau turun gak di sini. Nah, ini enggak, dia lurus aja, si supir itu lurus kayak mengelilingi, kayak seolah-olah kita jadi diturgetin gitu, kayak ini loh fakultas ini loh fakultas ini fakultasnya sampai ke ujung. Nah, terus kan pintu utama tuh. Nah, kok nggak berhenti di pintu utama? Nggak berhenti di pintu utama, baliklah ke tempat yang tadi gua yang lu naikin. Iya, jadi dia kayak seolah-olah kayak jalan muter gitu aja. Muter gitu aja karena gua sama teman-teman gua nggak berani ngomong untuk bang, pak kiri pak gitu kan, kayak angkot gitu kan. Ya gua diam aja kan. Akhirnya sampai di situ, balik lagi ke situ. Pas balik, si supirnya itu kayak nggak, jadi sepanjang jalan supirnya nggak ada tatapan ngeliatin ke, biasanya kalau ada kaca supirnya ada kaca di atas gitu kan, ngeliat gitu kan. Belakang gitu, nah kayak gini kan. Ini dia benar-benar nggak ada tatapan, nyetir. Dan pas udah selesai nyetir, naro drop gua sama temen-temen gua di situ, dia kayak nggak ada ngeliat ke belakang, langsung cabut aja ke bawah gitu kan. Iya, langsung turun aja dia. Biasa kan nggak ada basa-basi sama sekali. Iya, logikanya kan orang kalau Mas mau turun di mana? Iya, itu Iya pasti kan? Mas mau turun di mana? Iya. Harusnya gitu, ada omongan harusnya dong. gitu kan? Karena kan ada kita bertiga di belakang. Ini dia Atau mungkin dia nggak ngeliat lu. Apa lu emang makhluk gaib kali di situ? dua temen gua nggak terang, temen gua terang. Oh, temen lu terang, lu doang gelap. Iya, pokoknya dia langsung cabut gitu kayak nggak nanya Mas mau turun di mana, enggak, langsung cabut, set. Ya karena dia cabut, kita juga cabut dong. Cuman kayak berasa kayak sia-sia aja gitu. Ngapain kita naik bis gitu kan, tahu-tahu ujung-ujungnya jalan-jalan kaki juga gitu. Nah, terus pas jalan kaki, oke lah kita jalan kaki tuh. Ngedumel lah temen gue tuh, ngapain gini. Akhirnya ya kita nanya sapam, ada sapam di situ. Gue nanya, Pak, ini bis yang di sana itu jam operasional sampai jam berapa ya? Gue bilang gitu. Oh, sampai jam 5 sore Mas.
Jam 5 sore. 5 sore. Kan gue tadi Lu naik jam berapa? Jam 6 abis maghrib. Lah, Nah, lu naikin bis siapa itu? Iya itu bis nyata, supir nyata. Tapi pas gua nanya ke sapam itu, Anjrit. ini jam operasionalnya bisa sampai jam berapa gitu kan? Sampai jam 5 sore, Mas. What the fuck? Terus tadi gue naik bis apa gitu loh. Bisnya berbentuk sama, warnanya sama seperti warna kampus itu, ya kan. Orangnya supirnya pun juga nyata emang manusia gitu ya. Maksudnya kita nggak ada kepikiran kemana-mana gitu. Tapi ya tetapan si supirnya itu kosong dan kita buat ngeyakinin lagi tuh si Sapamnya bilang kalau jam operasionalnya sampai jam 5 sore. Di situ langsung gua lah sama temen-temen gue cabut pulang. Merinding gua langsung. Merinding lu. Tapi lu emang pas lu mau masuk, kita flashback dulu nih, pas lu mau ini. Tapi lu emang nggak ada rasa curigaan di itu udah kita naik aja yuk ke bis, dibilang gitu. Sekalian siapa tahu tinggal lu jalan ke kampus lu itu kan. Kan awalnya mikirnya gitu kan karena nggak ada capek dan lu naik terus lu ibaratnya mau jalan ke kampus lain gitu kan, maksudnya buat deket dari kampus lu untuk ya, biar jalannya lebih deket gitu daripada jauh. Akhirnya lu naikin bis apa itu? Itu dia. Bis apa anjir? Gua nggak tahu. Makanya gue bilang, wah, gua sama temen-temen gua langsung cabut pulang. Kita udah bener-bener pengen ngelupain momen itu karena ya udahlah itu mungkin mungkin gini, mungkin dia itu kayak dia tahu kita bukan anak kampus itu, mungkin orang gua nggak tahu itu sosok atau apa ya. Dia itu tahu kita bukan orang kampus itu, akhirnya kita diajak jalan-jalan lah. Ini kampus, ini lo fakultas kedokteran. Oh, dikasih tahu. Ini lo fakultas ilmu komunikasi dan lain-lain lah. Berasa di taman mini lu ya? Ya berasa di taman mini benar. Jadi gue kayak ngeliat kaca gitu kan. Tapi kan ada pemandangan udah mau maghrib ya kan. Iya sih. Tapi emang gue tahu sih Dad. Kayaknya emang kalau udah malam itu emang di kampus tersebut itu emang banyak pohon-pohon tinggi-tinggi. Udah kan gelap banget. Gelap banget. Iya. Gitu. Soalnya kan itu emang ke fakultas paling ujung. Nah itu kan benar-benar gelap ya. Maksudnya udah mau maghrib. Jarang juga lampu Dad. Jarang juga lampu, emang gelap. Gitu. Soalnya emang pernah sih ada cerita katanya emang ada cerita juga. Jadi ini katanya jadi ada kampus mahasiswa situ balik pas cabut balik terus ada nenek-nenek lewat cepet gitu. Jadi dia nggak kehilangan kestabilan akhirnya jatuh. Ceritanya pernah ada tuh. Nah ini gue yang ngalamin sendiri bener-bener ya emang itu kejadian yang sebenarnya gue nggak mau nginget-inget lagi ya karena kan itu aduh amit-amit dah gitu ya kayak gitu lagi gitu kan emang beneran real banget gitu beneran nyata orangnya masa iya sih ya lu logikanya aja deh lu naik bis terus abangnya nggak nanya sama sekali sama lu padahal dia udah berhenti di tempat yang emang lu tadi awal naik harusnya kan dia logikanya mas mau berhenti di mana seharusnya kan emang supir sih yang bertanya gitu nggak ada. Karena lu juga naikin bukan ini naikin aja tuh. Iya kan kita kan nggak tahu gitu kan. Iya. Itu sih kalau. Itu pengalaman lu pernah. Tapi lu belum nggak pernah, maksudnya selama lu di perjalanan pernah lihat sosok-sosok atau enggak apa? Sih. Mencoba untuk merekam Enggak sih, cuman ngobrol-ngobrol aja udah kayak biasa aja kayak naik bis gitu. Enggak, cuman kalau. Nggak hal-hal yang lain yang pernah lu alamin selama lu ada di bis itu enggak? Enggak ada, cuman kalau dari cerita teman sih kalau itu lebih ke teman cerita teman cerita ke teman cuman pendek sih ceritanya cuman kayak apa ya dia di toilet mall dia tuh sendirian akhirnya ada kayak cewek gitu lagi cuci muka di kalau mall ada kacanya tuh tahu yang cuci muka gitu terus tatapannya kayak kosong ngeliatin dia belum makan kali aduh gua nggak tahu deh ngeliatin dia terus si temen gue ini baca ayat kursi nah terus pas itu dia ngeliatin dengan tatapan kayak gini langsung kayak lu tau naik skateboard gak? Iya. Ibaratnya
dianya situ, Iya iya. kita di sini. Heeh. Jadi ibaratnya kayak gini, pas dia lagi baca terus gini, gitu langsung ke sini ke next step, langsung pas dia lagi ngomong ayat kursi kayak contoh kayak Auzubillahi gitu ya. Nah Iya. si itu digodain si orang si sosok ini godain malah kayak gini. Ih, anjing serem banget, Cok. Temen gue cerita begitu, pingsan dia, pingsan. Tatap-tatapan. Next step bro, kayak Iya, maksudnya udah tatap-tatapan begitu kan? tatapan gini, Iya. Diikutin dah. Bismillahirrahmanirrahim gitu, Oh my. sambil digodain. Anjir gak? Anjir. WTF gak? Ih, kalau gua Aja pasti ceritain, buset itu gimana lu yang ngalamin, dia langsung pingsan katanya. karena gua belum pernah lihat sosok atau gimana gitu ya, Det ya. Hmm. Mungkin kalau gua pertama lihat, wah anjir, gua pingsan bisa gua kayak dia juga, nggak habis kata-kata gua. Ya ibaratnya jaraknya segini lah. Hah. Dari yang tadi gue bilang dari sini ke sini, kayak next step gitu pas dia udah baca doa tuh. Heeh. Tapi digodain. Anjir. Kayak dia tuh udah nggak mempan lah dengan doa-doa itu mungkin ya. Tapi Gua nggak tahu. tapi mungkin dia juga karena udah tata-tata mungkin udah jelas banget kali ya mukanya seperti apa gitu. Kalau gua dia gini, Det. Kalau gua alhamdulillah belum dikasih lihat kayak apa gitu kayak yang tadi lu bicarain. Kalau gua ini pengalaman pribadi gua waktu di rumah. Hmm. Ya. Jadi singkat cerita tuh gua lagi nonton Insidious, tau gak lu Insidious tuh? Film Insidious di kamar gue sendiri pakai speaker, gue gedein malam-malam tuh, Det. Gue setel lah 12:30 gue mulai kan. Biar buat gue tidur karena habis mau nonton film gue langsung mau tidur kan. Dia tuh Insidious. Di situ kan di kamar gue itu ada lemari, Det. Ada lemari 2. Itu ada kunci, Det. Kunci. Iya, Kuncinya 2. Karena ada kunci yang utama sama kunci serepnya. Ya kan, udah gue nonton. Beberapa menit gue nonton, waktu itu udah ada 30 menitan lebih lah ya, gue kurang tahu. Gue liatlah arah ke lemari gue. Itu kunci goyang, Det, kenceng banget. Kena angin kali, kena angin. Udah malam juga ya. Oh, Angin di dalam dari mana orang di di kamar dalam ruangan gua. ya? Iya, Det. Begini, kenceng banget kenceng. Lu lagi Gua nonton kira Insidious gempa. sih. Gua lagi nonton Insidious, gua kira gempa Horor kan. itu kan. Gua kira gempa. Gua lihat tuh. Gua di itu ada air ya, maksud gua ada gelas gua gitu kan. Kalau gua sambil minum, gua nggak getar juga ya. Kalau misalnya ini kan gelasnya pasti getar dong gitu kalau gempa kan. Getar. Gua kaget. Bilang dengan begonya gua, itu gua ajakin ngobrol. Mau ngapain sih lu di sini? Gua bilang gitu. Udah jangan dimainin dulu kunci gua gitu. Emang gak ada mainan lain? Gua bilang gitu. Gua tahu lu ada di situ. Gua kan gak ganggu. Gua cuma mau nonton. Gua bilang gitu dong sama dia. Kayak ngobrol biasa aja. Udah jangan digoyangin lagi. Malah tambah kenceng, Det. Itu kunci gua goyang-goyang begini. Yang cadangannya. Anjir. Gua bilang, bangsat, gua bilang nih. Malah tambah dikencengin. Gua bilang gitu kan. Gua bingung. Karena gue juga ada handphone, Det. Gue juga takut ngerekam, takutnya tiba-tiba di depan gue kan. Jadi kan gue nggak berani ya. Udah tuh, udah gue goblongin. Udah pergi, gue bilang gitu. Pergi, gue mau tidur, gue mau matiin TV, gue mau tidur, jangan ganggu gue. Gue bilang, gue tahu kalau lu ada di situ, gue bilang gitu. Kalau enggak, gue panggil nyokap gue. Gue bilang gitu. Oh masih. Tuh, udah tuh. Gue panggil nyokap gue. Kata nyokap gue bangun tuh, karena gue juga nggak enak, udah malam juga, nyokap udah capek juga kan, ditidur, terpaksa aja gue bangunin. Mama bangun mah, gue bilang gitu kan. Pas bangun tuh nyokap gue, ini Yoga digangguin nggak tahu siapa, mungkin anak kecil, kunci lemarinya itu digoyang-goyangin mah, gue bilang gitu. Mak gue kan gak percaya gitu. Iyalah, dia gak tidur Iya kan? lu nyusahin aja lu bangun-bangunin. Iya, dia bilang gitu. Ayo mah temenin tuh. Pas nyokap gue masuk ke kamar gue, kan beda ini doang lah, nggak jauh-jauh banget kamarnya gue sama nyokap gue juga. Udah tuh masuk, nggak goyang sama sekali, Det. Udah kayak biasa aja. Kayak ibaratnya lu kayak kan lu tadi ngomong gue bilangin lo sama mak gue gitu, mungkin Iya. dia kabur takut Iya, ya, kayak anak mungkin. kecil ngadu sama nyokapnya gitu. Iya, mungkin gitu kali, dia takut, dia cabut, udah kayak biasa lagi. Akhirnya gue hari itu juga nggak tidur di kamar gue.
sama nyokap lu tidur. Enggak, ya gila lu ya. Gila lu ya sama nyokap gua. Enggak lah. Kirain kan. Enggak lah, gua panggil bokap gua. Ya udah bokap gua jadi pada tidur di sofa. Udah gua tidur di sofa di ruangan tengah aja udah. Enggak berani ke situ. Tapi Saking emang gua takutnya, Det. tapi emang ada sejarahnya gak? Kalau lu pernah cerita tanya nyokap emang di sini tuh rumah lu ada Karena aneh gak? pernah ya, apa sih gua nggak tahu ya, karena waktu itu ngecek gitu karena di sini tuh di rumah gua itu ada kuburan, Det. Jadi ada kuburan. Itu tuh sosoknya anak kecil emang. Dia anak kecil sekarang dia udah gede. Gitu, tapi kelakuannya itu kayak anak kecil. Tapi dia emang udah lama di situ karena ada kuburan di situ. Gua nggak tahu storynya dia kenapa, karena nggak mau tahu. Gue keluarga gue hanya tahu aja, dikasih tahu gitu, dikasih tahu di situ ada sosok, tapi dia itu cuman apa namanya, kadang kalau mau ganggu bisa menyerupai sosok gitu. Nah yang sering ngeliat itu adik gua sama nyokap gitu, kayak ada sekelibat orang lewat gitu, terus disamperin bukan gitu di ruang. Tapi dia tuh emang nggak ganggu, emang dia tinggal di situ aja, tahu kalau apa ada kita di situ. Kalau gua alhamdulillah nggak pernah dikasih lihat sih, palingan yang tadi doang tuh yang kunci itu digoyang-goyangin. Itu mungkin dia apa, mungkin gua juga kekencengan suaranya atau apa kali kan, namanya juga lagi nonton Insidious Dia kan. malah udah jam 1 Udah jam 1 lagi kan, mungkin ganggu, dia bilang gitu. Jadi gitu udah gue kena teguran sama dia. Ya udah gue langsung gue matiin, gue sama bokap gue bangunin, gue suruh tidur di depan di ruang tamu aja, gelar tikar gue tidur di situ. Oh berarti ini kan dari pengalaman cerita di rumah lu berarti ya. Iya, Det. Tapi kalau untuk cerita lu pas lagi liburan atau pergi gitu ada gak? Ada sih, ada. Gua sama temen-temen gue ya, maksud gua pada mau liburan staycation lah gitu kan, ke Anyer. Gua singkat ke Anyer. Gua berangkatnya pagi, Det. Berangkatnya pagi, singkat cerita udah berangkat, udah siap, udah nyampenya tuh sekitaran jam 2 apa jam 3 gitu gue lupa. Pagi 2-3 pagi. Siang. Siang dong, Det. Gua kira Kan gue berangkat 2-3 pagi. Ke Anyer mana sih, Det? Oh iya. Deket, Enggak, Det. gua kira kayak ke Pangandaran kan bisa tuh hampir 24 jam Tadinya kan. pengen ke sana. Enggak jadi ke Nggak Anyer. jadi. Oke. Iya, Oke jam 2. ke Anyer gua. Ya udah ke Anyer aja, ke Anyer dah, gas. Karena juga itu dadakan kan ke Anyer, terus udah dapat villa. Ini ketemulah gua sama yang tukang villanya. Udah nungguin kita. Ya kan, udah nungguin kita. Terus bapaknya bilang kalau butuh apa-apa telepon saya aja, dia bilang gitu. Bawa Iya, bapaknya Pak. kakek-kakek gitu. Ya, ya udah inilah. Tapi kan gua bilangnya ya Pak gitu aja, biar sopan gitu kan. Karena ya udah 50-an up lah. Oke. Itunya mah yang Selu lah ya. gua anjing. Oh, gua kira selu. Lu kok lihat gua Lu masih kan muda. 60 ya. Lu jangan lu bener-bener lu ya. Iya, 72 gua. Lebih tua. Jadi ya udah singkat cerita gua udah nyampe di sana. Terus gua langsung main ke pantai, menjelang belum maghrib jam 5:30 gua udah nyampe situ. Dan terus gua telepon dong si bapak ini, karena temen gua tuh ke belakang, kirain tuh kamar ini apa namanya, ada ruangan. Jenazah. Gila. Bukan rumah sakit ya? Bukan, maksudnya Iya. ada pintu yang kekunci gitu. Oh iya biasa ada tuh. Iya, karena kalau Di gua juga- hotel-hotel di tempat di penginapan pun biasa penginapan ada tuh. kayak ada pasti Tempat yang nggak ruangan boleh yang nggak orang itu nggak boleh masuk disewakan. gitu, nggak kayak cuman dikasih kamar beberapa gitu, tapi ada ruangan gua nggak tahu itu gudang atau apa kan. Nah udah tuh itu dikunci. Nah sore-sore itu pas ini diinin kan, dibuka tuh pintunya, dikunci nggak bisa dibuka. Karena temen gua nelpon pengen barbekyuan ntar malam, karena alatnya katanya ada, gua nyewa kalah ke situ kan. Udah tuh alatnya gua udah ngomong gini-gini, terus teman gua bilang itu dikunci, dia bilang gitu. Terus dia nanya, coba tanya, dia bilang gitu. Katanya yang penjaga ini bapaknya dibilang itu
emang dikunci gitu, nggak boleh sembarangan orang yang masuk gitu. Dia bilangnya seperti itu. Oh, si yang Sama kakek-kakek tadi. Iya, dia bilang gitu. Emang dikunci, emang nggak sembarangan Saya orang. kakek-kakeknya napak kan. Terbang. Sensei ya. Ya napak lah, Iya, Det. benar. Orang ngomong masih wangi juga dia. Lo juga ngapain ngeliatin ke bawah gitu ya? Apa? Masa lo sampai ngeliatin tuh kakek pakai sendal apa gitu? Saya nggak mungkin dong. Enggak lah, lu kan gua Oh, masih nah, terus. liatin dia lah, pastinya nggak mungkin. Udah tuh gua udah ngasih tahu, set, udah barbekyuan karena kan gue di situ juga ada tetangga tuh kanan kiri. Oh iya, gue lupa karena gue sebelumnya itu pas ngasih tahu ini karena teman gue pernah bilang sama si pak bapak ini, kanan kita doang yang di tengah-tengah nih yang pada penghuninya, kanan kirinya kosong katanya. Oke. Oke, kosong ya kan. Nah, udah kosong karena ada yang nyewa juga, yang tapi sono agak jauh-jauh deh. Gitu kayak komplek gitu, jadi jauh-jauh gitu. Ada juga yang pada liburan juga ke Anyar gitu kan, pada nginep gitu kan. Udah tuh gua barbekyuan sambil nyanyi atau gimana, gua dan temen gua lihat di sebelah kanan itu rumah gede deh. Itu rumah gede, kata bapaknya kan, tadi kata temen gua tuh kosong rumahnya. Tapi gua lihat di situ kayak ada sosok wanita. Dia tuh kayak lagi gendongin anak ya. Gendongin anak. Anjing. Jam berapa tuh? Pakai ini doang, kayak apa sih? Kayak dress gitu. Jadi dia ngendong gini-gini. Orang gua lihat, terus gua lihat, itu ada apaan tuh, Cok? Gua bilang gitu kan. Lah, katanya kosong, dia bilang gitu. Itu anjir, lu enggak lihat? Gua lihat anjing, dia bilang gitu kan. Lah kan kata bapaknya kosong, kan apa ada orang di situ? Malah ngadain ini lagi. Anak, nimbang anak. Udah tuh, karena mungkin gue juga pada berisik kali ya barbekyuan, orang kata bapaknya juga kalau mau berisik juga tolong jangan terlalu ini banget ya, dia bilang gitu. Ya udah tuh, gue lihat sosok tersebut, teman-teman gue pada lihat, takut dong gue. Udah tuh pada pindah tempat. Pada pindah tempat ya kan. Pas pindah tempat nggak mau ke situ lagi, nggak berani gue lihat situ lagi deh, karena gue teman-teman gue pun pada lihat semua hal di situ. Tapi gue kayak ibaratnya cuman ngobrolnya tuh cuman ya udah ngobrol sekedar biasa aja gitu, ngerti nggak lu? Jadi gue biar suasananya pun nggak ini Nggak banget seram. iya. Maksud gue biasa aja, orang lagi mau have fun. Cuman pas lagi gitu dia nggak kayak ya manusia. Cuman fokus aja kayak orang, kayak orang penghuni situ. Cuman Kayak kan kata temen lu itu kosong ya kan. iya, temen gue pas ngomong sama si Yang Pak Ade kakek ini, itu. iya yang jaga ini kan. Ya udah, dia bilang gitu, pada takut, pada ini, ya udah beda tempat aja gitu. Mungkin terganggu kita berisik. Dia bilang gitu, makanya tuh dia munculin lah. Karena di situ ada ini mungkin ya. Ya udah, kita pindah tempat di situlah barbekyuan yang tetap. Nah, udah selesai gua, singkat cerita udah selesai barbekyuan, udah hai. Udah tuh gue penasaran dong. Temen gue buka nih truk, pasti buka nyalain gudang. Itu yang pintu yang dikunci itu ternyata nggak kekunci deh, awal doang kekunci. Ya kan, pas gue nggak tahu tuh bapaknya pas gue ngasihin barbecue dia mau naruh sesuatu atau gimana ke situ, lupa dikunci, nggak tahu tuh gue, karena dia juga pas gue ngambil itu bapak itu udah masuk ke ini, mungkin lihat apa gitu, ngerti. Mungkin dia emang ada mau naruh sesuatu gitu, barang ke gudang yang itu yang dikunci, lupa dikunci. Terus Lupa dikunci, temen gue iseng buka pintu ya kan. Pas buka pintu, biasa kan kalau ini kan pas pintu ini kan sebelah kanan pasti ada buat setrekan buat lampu kan. iya Terus buat nyalain dia lampu. setrek emang gudang dia bilang gitu. Terus udah nyampe sini, gue masih di depan kan, masih ngobrol sama temen-temen gue. Terus dia bilang gini, "Yok, bener gudang yang dia itu kok kenapa nggak dikunci ya?" Dia bilang gitu, kata temen gue. Emang kan nggak dikunci, dia bilang gitu. Kagak lah, katanya dikunci pas sore-sore. Mungkin dia masukin sesuatu lupa kali. Oh iya. Dia bilang gitu, lupa dikunci. Dia bilang telepon suruh kunci. Enggak, lu nggak masuk dulu gitu. Belum, gue emang yang lu lihat apa? Gudang. Oh gudang. Udah tuh
gue penasaran dong. Lu nih jadinya nih. Gua yang nih penasaran. pas gua coba ya udah lu lanjut ngobrol dah, gua mau ke belakang dulu, mau ke toilet karena toilet itu dekat sama pintu itu. Gua ke toilet, gue iseng dong, gua buka tuh pintu, wah ya bener nggak dikunci, dibilang gitu kan. Gua buka, gua nyalain, gua raba-raba kan gelap ya, gua raba-raba kena tuh inian kayak lampunya, cek kayak tempat tidur bagus banget Dad, tempat tidur Di gudang itu. ya teman gue liatin gudang. Kalau gue tuh liatnya tuh kayak tempat tidur. Tunggu ntar. Temen lu ngelihat dari pandangannya itu gudang. Gudang. Lu? Gue liatnya tempat tidur anjir. Tempat tidur orang buat kayak penginapan. Tapi bedanya tuh itu lebih gede lagi ruangannya. Ibaratnya tuh kasurnya king lah. Kingnya kan besar tuh kan. Itu dia itu bagus banget sih menurut gue. Tapi pas ini nyium sesuatu gitu gue Dad. Kayak bau-bau apa gitu, kayak kembang tujuh pak anjing. Kayak gitu bau kan. Oh itu sesajennya kali ya. Gua nggak tahu kalau masalah itu. Pas gua tahu gitu, gua udah mikir ke temen gua aja liatnya gudang, kok ini malah gua liatnya ini. Gua matiin, langsung gua tutup, gua telepon yang ininya. Oh iya bapak lupa kunci ya, dia bilang gitu. Gua sama temen gua silent tuh, jangan ada yang ngasih tahu kalau kita lihat pura-pura kebuka aja, bilang gitu. Oke. Udah tuh bapaknya di telepon ya jam 11-an, alhamdulillah dia belum tidur tuh. Gue juga takut juga anjir kalau kemana-mana, kamar-kamar lain ya kan. Udah tuh dikunci, terus dia bilang gini bapaknya, tadi ada yang ngebuka nggak, dia bilang gitu. Gue nggak ada yang berani ngomong. Enggak pak, tadi kayak kebuka aja pintunya, dia bilang gitu. Terus tutup lagi aja, nggak ngelihat banget itu. Oh gitu, ya udah. Tadi bapak juga lupa ngunci tadi, mau masukin barang ke sini tuh kan gudang, dia bilang gitu. Oh gitu pak. Nah udah gitu, udah tuh pada, karena gue yang tahu nih dua-duanya nih ya kan. Jadi teman-teman gue belum pada tahu karena ada sebagian juga udah pada tidur ya kan. Ada juga yang gue nongkrong cuman bertiga doang, temen gue sama bininya, karena dia juga masih pengen belum bisa tidur gitu kan. Udah gue cuman cukup tahu di gue doang. Gue nggak mau cerita di situ karena takutnya kalau gue cerita itu dia ngikut Dad. Jadi gue udah have fun, singkat cerita gue pulang baru gue ceritain di situ pengalaman gue. Anjir mengerikan banget cok. Enggak, itu pas lu ngeliat kan temen lu ngeliat itu gudang ya kan, tadi yang gua tanya lu nih. Iya. Terus lu ngeliatnya itu bener-bener kayak tempat kamar bagus lah gitu ya. Iya. Kayak kamar perempuan Dad, sumpah. Tapi kenapa? Bersih banget. Enggak, tapi kenapa bisa beda ya? Jadi temen Gue lu, pun kaget. temen lu ngeliatnya itu gudang, tapi lu ngeliatnya itu ini, apa kalau orang terpilih yang bisa melihat itu? Tapi kalau gue bisa lihat gitu doang, tapi alhamdulillah gue nggak pernah lihat sosok tersebut. Paling gue lihat sosoknya itu pas di yang di situ tuh, rumah itu teman gue pun juga lihat, emang dikasih lihat banget sih gue. Oh temen lu juga bisa ngeliat itu? Semuanya kayak lihat. Semuanya ngeliat. Kayaknya lihat deh itu. Tapi dikasih yang kasur itu. emang lu doang ya? Yang kasur gue doang, karena gue nggak mau cerita lagi karena udah lihat sosok yang di tetangga gue yang samping rumah itu udah pada lihat, udah pada takut juga. Cuman dari situ pas lu nginep di situ, tidur situ nggak ada gangguan apapun kan? Cerita begitu gue pulang lah, gue sore kan. Ya kan, pulang sore, pulang malam, baru dah tuh ngumpul. Cerita ada yang ngalamin gini-gini. Semua kejadian itu gue cerita di rumah temen gue, cuman lihat sosok yang itu rumah yang sebelah kanan itu, karena dia tuh ada jendela gitu Dad. Jendela panjang. Gede banget Dad. Jadi tuh kayak dia di jendela tuh, dia tuh kenapa dirinya di jendela gitu. Jadi semua tuh pada ngeliat gitu, dan itu ordengnya pun nggak ditutup. Udah malam kan udah malam. Ya udah cerita gitu, udah pada wah gila tuh serem banget cok, dibilang gitu. Udah tuh, lu tahu nggak? Gua kasih tahu ke teman-teman gua ya sama teman gua satu lagi ya kan, itu beda penglihatan di dalam rumah itu. Nah, Gua kasih tahu tuh temen gua, serius lu Yok, dia bilang gitu. Iya, dia bilang gitu. Serius lu? Iya. Lu tau nggak yang dikunci itu malam temen gua lihat gudang, ya kan? Gua lihat
kamar perempuan wangi kayak kembang 7 rupa. Tapi itu ruangan gede banget. Pokoknya rapi, bersih. Merinding gua anjir. Sumpah, gue bilang gue aja kalau pengen tidur di situ lebih baik buat tidur di situ dia daripada ya tempat yang lain. Cuman kan lu tidur sambil nyiumin kembang 7 rupa itu. Iya, ada anjir aroma. Ntar tiba-tiba ini halo yoga gitu gimana? Wah, gue nggak habis pikir sih, gue langsung cabut pulang, gue naik Gojek bodo amat. Langsung gue pesen Gojek anjir. Anjing, itu tuh yang gua nggak habis pikir. Iya. Penglihatan lu sama penglihatan temen lu beda gitu. Iya, yang di situ sih yang agak struggle. Oh, apa mungkin itu ada kaitannya sama yang tadi lu liat cewek itu? Ada gak sih kaitannya tuh? Kalau lu nggak nanya sejauh itu ya? Iya, karena gue juga sama teman gue 2 ini kan gue gimana nih, anak-anak udah nggak usah cerita, kata temen gue, kita pulang aja, ceritanya di rumah aja, gitu, ya kan. Bapaknya juga nggak usah, bapaknya mungkin udah tahu kali ya, karena itu kita nggak cerita gitu kan ke bapaknya gitu. Ya udah tidur, udah pulang, jadi udah jalan kayak biasa aja. Alhamdulillah, teman-teman gue pun juga nggak ada yang diikutin, sama kayak hidup biasa aja, udah gitu aja. Paling pengalaman yang di sananya sih itu yang gue. Tapi efeknya nggak sampai ke rumah kan gitu? Enggak. Udah. Iya. Selesai di situ aja kejadiannya. Alhamdulillahnya gitu, karena juga ada pengalaman juga yang cerita takutnya tuh sosok itu ngikut gitu kan. Itu yang ditakutin itu. Karena kan lu bener-bener ngeliat ya kan. Iya, maksud gua ada salah satu kan, ada cewek juga kan. Kalau cewek kan ininya kan cepet ya, takutnya ngikutnya. Untungnya nggak ada yang sampai kesurupan gitu ya di situ ya. Nyaman lah ya. Iya, gue takutnya kesurupan, Det. Kalau kesurupan gue gimana? Iya, nggak ada yang bisa baca. Gue aja. Lu aja sholat kalau inget ya. Oh iya sholat gitu kan. Sholat ya. Oke. Sialan lu. Udah itu aja berarti ya. Itu aja sih pengalaman gue sih. Kalau hal mistis sih gitu. Itu aja sih kalau gue. Kalau lu nggak ada lagi, Det? Udah cukup? Udah sih emang kalau gua ya emang tapi itu aja. Emang itu sih yang paling gua seremin sih kalau dari gua, karena yang tadi tuh kok bisa supir tapi nggak ngeliat kemana-mana gitu, tatapan lurus aja gitu. Itulah pokoknya nggak berasa nih kita udah ngobrol panjang kali lebar ya kan. Udah sejam full kita ditemani dengan cerita-cerita horor dari Serem Boy. Serem boy. Gitu kan, Serem Boy. Gua nggak bosan-bosannya buat ingetin ke kalian, kalau kalian punya cerita horor yang wah kayaknya nih pas nih buat diceritain gitu kan. Boleh kirim, kalau boleh DM kita IG lu. Boleh ke IG Serem Boy-nya langsung aja. Oh, ada IG. Nanti ada _official. Oke, ada. Dan bisa juga kalian email ke seremboyofficial@gmail.com. Atau mau di komen di bawah di itu juga boleh. Nanti kita coba review, nanti tinggal kita undang gitu. Pokoknya itu aja sih menurut gua. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe ya. Gue berharap banget buat kalian semua bisa saling share ya ceritanya, karena kita kan juga bakalan bawain untuk ke episode selanjutnya nih. Iya, nanti ada sumber kan, Det ya. Pastinya kan lebih menarik lagi nih. Lebih menarik lagi di episode berikutnya ini. Kita baru episode pertama dan semoga kalian terhibur dengan cerita horor dari kita ya. Oke, jangan lupa ya tadi di follow juga ya, jangan cuman share cerita sambil follow juga. Iya, jangan lupa itu tangan baiknya lah, di like, subscribe comment, gitu. Itu penting ya. Dukung terus channel ini biar cepat berkembang, dan juga kita pun juga semangat untuk menjalani. Ya siapa tahu kalau banyak yang suka sama kita bisa seminggu 2 kali, ya kan? Wah itu. Ya kan? Nah, gitu supportnya.
terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya teman-teman yang udah menonton dan terima kasih juga jangan lupa dukung kami terus untuk Untuk mendapatkan penghargaan AMI Awards. jauh banget anjir. Ini baru mulai ya kan. Itu aja sih menurut gua. Thank you. Yoga ada yang mau dipromosin nggak? Atau gimana? Promosiin apaan anjir? Ya, siapa tahu lu punya itu kan kayak skincarean gitu. Yang harus lu promosiin gitu kan. Skincare aja meletek anjing di tangan gua. Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Berarti udah itu aja yang bisa disampaikan. Kalau quotes dari gua gini. Kita Jeng nggak tahu. jeng. Ya, kita nggak tahu ya di sekeliling kita tuh ada apa. Intinya ya dunia dia, dunia kita. Jadi kita nggak usah saling pengen tahu lah, pengen kepo. Tapi kalau emang Betul. ada yang udah melihat ya udah gitu. Tapi yang penting ya kalian nggak usah sampai kepo banget dengan dia, karena kan ya kita udah sama-sama punya dunia masing-masing. Betul. Itu sih quotes yang bisa gue sampein di akhir podcast ini. Oke, itu aja. Terima Oh gitu. kasih. Terima kasih atas partisipasinya ya untuk Iya. nonton. Dan terima kasih juga Yoga udah datang. Sama terima Oke. kasih juga. Oh Lupa ya, gua ini sama gua ini dulu nih mau spill karena di episode besoknya kan pasti gua kan di sini kan bercerita. Nanti gua akan di episode berikutnya akan jadi co-host ya di sini. Jadi gua masih magang. Magang kita lu. Gua masih magang karena ini nih sosok ini ya Sosok aja. sosok ini ya gua respect lah, maksud gua alhamdulillah ini pengalaman gua pertama dan semoga berjalan baik untuk kedepannya. Itu aja sih menurut gua. Thank you banget ya. Thank you juga Yoga. Ya. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.